Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ajeng Rahmat ya. Saya dari Universitas Sabar Asia. Saya ingin membuat sebuah video presentasi untuk UAS ya, untuk UAS pemrograman PLSQL, di mana untuk dosen yaitu ada Ibu Cian Romadona Halseltin, Eskom Mkom, dan ini nama saya dan juga ini NIM saya ya. Oke, nah yang akan saya ambil untuk materi dari untuk presentasi itu kan itu dari episode 8 ya, dari sesi 8 sampai 15. Nah, yang saya ambil itu adalah sesi yang terakhir ya, atau sesi yang sedikit terakhir lah, yaitu tentang backup dan restore ya. Jadi saya ngambil yang itu. Dan di sini sebelum saya mulai, ini saya coba share screen dulu ya. Oke. Nah, saya mungkin sedikit jelaskan dulu kenapa backup dan restore ini penting ya. Kenapa kita penting banget untuk membackup database. Yang pertama tentu saja dikarenakan untuk keamanan data ya. Untuk keamanan data. Jadi, kalau kita bisa membackup sebuah database ya, kemudian kita juga rutin ya membackup database, itu memungkinkan untuk kita ketika nanti ada kehilangan data itu data yang misalkan database servernya error atau servernya bermasalah gitu ya, ataupun ada hacker yang masuk misalkan ngotak-ngotak database kita. Nah, itu nanti bisa kita kembalikan si data tersebut ya dengan membackup ataupun dengan cara merestore gitu ya. Nah, jadi kita backup itu sebetulnya ngambil data ataupun mengambil salinan ya dari database. Nah, kemudian restore itu adalah mengembalikan kembali datanya gitu ya, seperti itu. Oke, ini mohon maaf mungkin untuk slide-nya tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu banyak gambar segala macam. Untuk penjelasannya murni ada di video ini gitu ya, saya jelaskan mulai presentasi. Nah, untuk langkah awal ketika kita ingin membackup sebuah database di PostgreSQL, kita harus melakukan dulu konfigurasi ya. Jadi kalau di MySQL misalkan gunakan PHP MyAdmin itu bisa langsung ya, bisa langsung saja gitu. Tapi kalau di Postgre, apalagi kalau kita pakai pgadmin gitu ya, itu kita harus melakukan konfigurasi dulu. Nah, di sini kita cukup ke server aja, kemudian pilih konfigurasi admin gitu ya. Kemudian nanti klik path, cari binary path-nya, nanti pilih folder PostgreSQL dan juga bin-nya. Ini kalau misalkan bingung, saya akan langsung praktekkan saja. Saya akan langsung praktekkan saja. Ini saya ambil buka pgadmin-nya. Nah, saya buka pgadmin-nya. Saya akan masukkan dulu password. Oke. Sudah saya masuk ke server. Ya. Nah, saya masukin dulu password lagi ya. Nah, langkah awal tadi kita harus masukin dulu konfigurasi dulu ya. Kita harus konfigurasi dulu. Nah, di sini saya coba klik kanan, klik server, kemudian klik configure admin. Ini ada cara lain sih. Kalau ada selain klik server, bisa juga klik ke file preference ya. Sama aja sih. Jadi kalau kita klik file preference, sama juga kita klik server, kemudian kita klik configure admin. Untuk sini ya. Ini juga nanti membuka file preference. Nah, di sini kita masuk ke path. Nah, di sini ya. Ada path. Nah, langkah pertama kita harus masukin dulu ID8 Adspin Server 96 yang ini ya. Kita klik. Kita pilih dulu foldernya. Nah, ini kira-kira mau disimpan di mana nanti si file backupnya ya. Ya, misalkan saya coba simpan di mana ya? Yang mudah aja. Misalkan di download. Coba saya cari aja dulu deh. Nah, saya ke kelas robot dulu ya. Ke sini. Lalu, oh sorry, ke publik kayaknya ya. Ke publik, nah di sini. Saya coba simpan di musik aja ya. Di musik. Oke, jadi nanti file backnya saya simpan di sini. Sudah. Lalu yang kedua, nah di sini adalah binary path yang ada di Postgre. Nah, ini kita berarti harus ke file Postgre-nya ya. Kita harus ke data C, kemudian kita ke, aduh saya di mana ya? Program file kayaknya ya, di program file. Kemudian kita coba cari program file ada nggak ya? PostgreSQL PKRS nggak ada ya. Coba di program file yang satunya lagi. Nah, di sini ya. Kita cek PostgreSQL. Nah, ini ada ya PostgreSQL. Kemudian oh, ini ada dua yang 10 sama 14. Ini saya yang pakai yang berapa ya? Ini saya pakai yang berapa? Coba yang 14 dulu aja. Yang ke-14 kemudian ke bin. Nah, ini. Yang ini ya, select. Oke, sudah. Ini kalau sudah tinggal klik sudah aja gini. Habis itu kita tinggal klik save.
Nah, sudah ya, itu untuk cara mengkonfigurasi. Bisa cek dulu PostgreSQL yang saya gunakan ini kayaknya yang versi 14 ya, karena ini ada dua install di sini. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau error kita ubah lagi aja settingan konfigurasinya ya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Kalau sudah konfigurasi, kita akan coba untuk backup database-nya ya. Nah, untuk cara backup database, di sini kita tinggal klik server, pilih database yang akan di backup, kemudian klik kanan backup ya. Nanti akan muncul dialog backup, kemudian tinggal tekan save. Ya, seperti itu aja sih kalau mau backup. Nanti mungkin harus masukin dulu nama gitu ya, dan lain sebagainya tuh ya. Ketika muncul dialog, masukin nama file, backup, kemudian klik save. Ya, balik lagi ke PG adminnya. Misalkan yang mau saya save adalah yang ini aja ya, yang gudang ajang ya. Ini saya backup, nah tinggal klik kanan backup saja. Oh, ini ada error seperti itu ya. Ini saya coba refresh dulu. Ini katanya belum konfigurasi padahal tadi saya udah. Oh iya, tadi saya salah ya. Ini kan PostgreSQL 10. Nah, ini nih. Kita balik lagi ke sini, kita ubah lagi. Tadi saya salah memasukkan konfigurasi karena di komputer saya ada dua Postgre ya. Jadi Postgre yang 10 ada sama Postgre yang versi 14. Nah, yang ini saya ubah dulu nih. Yang ini saya ubah dulu. Kita balik lagi. Kita ubah ke 10 ya, Postgre 10, pilih bin. Oke, sudah select, kita save. Kita coba refresh dulu. Sekarang kita coba backup ya. Klik kanan, backup. Oke, masih sama. Please configure binary path to preference of dialog. Oke, sebentar masih lama. Coba saya cari-cari dulu. Oke, saya lanjut. Tadi takutnya pas configure itu saya lupa ini ya, lupa ngeklik. Sebentar, tadi saya udah lihat dari slide yang punya ibu dosen, Bucian. Coba saya. Nah, harusnya digini dulu nih. Nah, ini nih. Yang saya lupa ini ya. Mohon maaf. Coba lagi ya, semoga sekarang aman ya. Tidak ada masalah lagi. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba backup. Wah, luar biasa. Bisa ya. Nah, di sini saya kasih nama gudang saja aja. Gudang DB. Itu aja. Udah, harusnya udah sih. Kita tinggal backup aja. Oke, sudah ya. Kalau sudah seperti ini berarti ini backupnya udah selesai ya. Ada database nama gudang ajang nih, udah tersave gitu ya. Kayaknya masih udah ya. Kalau udah successful berarti udah. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Selanjutnya adalah cara restore database ya. Nah, untuk cara restore database di sini cukup buat database baru. Maksudnya database yang baru, kemudian nanti kita backup gitu, kita restore di database yang baru. Kemudian kita klik kanan restore, kemudian pilih file backupnya yang tadi sudah kita bikin, kemudian kita tinggal restore ya. Ini saya langsung aja lagi. Ya, saya coba bikin database baru. Klik kanan, create. Ya, sekarang mungkin namanya gudang ajang 2 aja ya, gudang ajang 2. Oke, saya klik save. Nah, ini masih kosong ya gudang ajang tuh. Masih belum ada apa-apa ya. Kalau yang gudang ajang 2 belum ada apa-apa. Kalau gudang ajang yang sebelumnya memang sudah ada ya. Sudah ada beberapa tabel. Coba dilihat tuh. Sudah ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Nah, kalau di gudang ajang 2 ini belum ada apa-apa. Ya, sekarang kita akan coba restore. Tuh, skema belum ada ya. Di tabel juga belum ada. Tabelnya masih kosong. Sekarang saya coba restore ya, sorry. Klik kanan. Kemudian klik restore. Nah, di sini kita perlu ambil dulu filenya. Nah, di sini mungkin ada di folder bin bukan ya? Apa di folder yang itu? Kayaknya bukan di folder ini deh, tapi di folder yang sebelumnya itu. Jadi di folder, saya balik dulu ke data C, kemudian ke user di mana ya? Nah, ini user, ke public, kemudian di musik ya. Tidak ada. Oh, file nggak ada. Coba saya cek dulu folder yang tadi ada di mana. Oke, tadi namanya kan sih bukan di sini harusnya. Coba saya cek dulu langsung aja ke foldernya. Tadi itu kalau kita lihat konfigurasi, sebentar. File, preference. Nah, kita lihat dari konfigurasi. Kita itu harusnya nge-backupnya di sini nih, di
user public music. Harusnya di situ. Kalau ini kan binary fat ya, tapi nggak tahu deh. Kita coba cek dulu aja. Saya resume dulu. Oke, untuk restore-nya saya coba lagi. Klik kanan di database yang baru, kemudian ke restore. Nah, kemudian pilih ini ada di dokumen ya, ada di dokumen datasy, kemudian ke users, kemudian ke dokumen documents, kemudian ada di sini. Nah, ini ya, gudang DB. Oke, saya coba select, kemudian sudah kita coba restore. Nah, udah ya. Nah, ini kalau restore job created, kemudian ada keterangan successful complete, berarti ini sudah selesai ya untuk restore-nya. Kita coba cek aja di tabelnya, atau coba refresh dulu aja. Refresh. Nah, kemudian gudang yang kedua. Nah, terus ini udah tabelnya sudah ada ya, tuh barang komputer sudah ada. Nah, kode barang, nama barang, harga barang dan sebagainya. Jadi tabel yang sebelumnya ada di gudang yang pertama, sekarang sudah di restore ke gudang yang kedua. Oke, itu untuk materi ataupun untuk presentasi UAS untuk PL Scale. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.